Sobat Komsos, apa kabar? Selamat datang di Ngangsu, ngobrol asik ning sinau. Nah, masih ketemu barengan sama saya Natalia, dan kali ini kira-kira siapa tamu Ngangsu kita? Yang jelas ini adalah perwakilan dari komunitas yang sangat menarik sekali. Kita sapa aja dulu ya. Halo Bu Siska, Pak Tri. Halo. Apa kabar? Baik, sehat selalu ya. Sehat. Benar. Ya, dan Bu Siska dan Pak Tri ini adalah perwakilan dari komunitas meditasi Kristiani, betul ya? Betul, ya. Oke, menarik sekali kan ya, meditasi Kristiani. Nah, apa meditasi Kristiani itu? Gak perlu lama-lama, langsung aja kita tanya ke sumbernya ya. Silakan, ini Pak Tri atau Bu Siska yang mau jawab nih tentang apa itu sebenarnya meditasi Kristiani. Baik, meditasi Kristiani itu sebetulnya doa, hening, ya, dalam usaha untuk mengenal diri kita. Ada tahapan untuk kita ingin mengenal Allah gitu ya, tapi tidak langsung bisa mengenal Allah sebelum kita dapat mengenal diri kita. Maka meditasi Kristiani adalah sebuah doa hening dengan meninggalkan segala pemikiran-pemikiran logis, ya, tentang kesucian Tuhan, tentang Maha Agung Tuhan, atau tentang diri kita yang berdosa atau apa. Kita tinggalkan semuanya, kita kosongkan diri kita masuk ke hadirat Allah tanpa bertemu dengan Allah, hanya masuk ke hadirat Allah, merasakan hadirnya Allah, walaupun tidak ketemu gitu ya, tidak melihat dan sebagainya, kita tidak mungkin melihat Allah. Jadi kita kosongkan gitu. Lalu lama-lama dengan latihan yang disiplin dan setia, kita akan mengenal diri kita, bahwa diri kita ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang ciptaan yang mulia dan kemudian dikenal oleh Allah. Dan dari situ sebetulnya kita dapat menemukan kebahagiaan, dapat menemukan ketenangan batin. Gitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Siska. Ya, kuncinya tadi sih disiplin doa. Meditasi itu disiplin doa. Itu aja. Yeah. Jadi butuh disiplin untuk melakukan meditasi ini, doa ini. Gitu. Yeah. Mungkin jadi meditasi Kristiani tidak bisa dianggap hanya sebagai teknik untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita belajar berdisiplin untuk menjadi murid Kristus. Gitu. Yeah. Wah, dalam sekali ya. Nah, ini tapi kan agak apa ya? Mungkin agak asing gitu. Kita mendengar biasa kalau meditasi sudah wajar ya, sudah lazim kita dengar. Nah, ini meditasi Kristiani. Sebenarnya apa perbedaan antara meditasi Kristiani ini dengan meditasi yang kita kenal pada umumnya? Kalau meditasi Kristiani yang saya tahu, karena kita beriman, punya iman bahwa Kristus ada di dalam hati kita, jadi pusatnya tetap pada Kristus gitu. Dan kita juga mengakar pada tradisi gereja. Kalau meditasi yang lain saya kurang tahu sih. Mungkin Patri bisa nambahin. Ya. Tapi ingin saya tekankan sekali lagi, kalau meditasi Kristiani itu sebetulnya bukan suatu teknik doa, tadi bukan suatu teknik doa, tapi disiplin doa, dan untuk menjadi Kristus, untuk mengenal Kristus lebih baik. Itu tentu saja malah kita tidak mempunyai tujuan apa-apa. Kita mengosongkan diri kita, bukan untuk kesehatan, bukan untuk menjadi sakti. Tapi ini juga untuk inilah saya Tuhan, saya begini. Tapi memang harus mengenal diri kita sendiri dulu. Gitu. Untuk hadir bersama Allah. Gitu. Hadir bersama Allah. Mengenal Allah secara pribadi lewat doa ini. Nah, mengapa disebut Kristiani? Ya. Karena memang dasarnya tadi Kristus sebagai sumber kekuatan kita atau tujuan kita ke sana. Lalu itu bisa dilakukan tentu saja bagi mereka yang mengenal Kristus. Mengapa tidak disebut katakan meditasi Katolik? Bukan, ini karena memang yang mengenal Kristus, yang memusatkan hidupnya kepada Kristus dapat melakukan ini. Ya. Gitu. Itu yang mengapa disebut meditasi Kristiani. Ya. Tadi Pak Tri sempat sebut
mengosongkan diri ya. Tapi ini maksudnya di sini mengosongkan diri secara penuh kesadaran ya Pak ya. Betul. Bukan yang ngeblank sampai karena beberapa orang sempat takut ya kalau meditasi. Wah nanti ya karena stigma yang beredar juga seperti itu gitu. Ini sekaligus kita ngasih klarifikasi, tidak seperti itu ya meditasi itu ya. Enggak. Malah kita lakukan dengan penuh kesadaran ya. Itu mungkin karena perbedaan konsep. Dikira mengosongkan diri itu akunya hilang. Memang ada aku yang hilang, tapi ini yang hilang adalah aku yang ego untuk menemukan aku yang sejati. Nah itu bedanya. Jadi kan harus Yesus bilang untuk menjadi muridku harus memanggul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Nah menyangkal diri itulah yang orang secara umum dibilang mengosongkan diri. Gitu. Itu penyangkalan diri yang ego. Gitu. Itu kita sebutnya sih diri palsu karena itu bukan diri yang sebenarnya gitu. Itu yang kita sangkal, itu yang kita kosongkan supaya kita bisa menemukan diri yang sejati. Itu. Oke, Pak Tri ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, jadi kalau dikatakan dengan cara lain adalah meditasi ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang kita biasa lakukan menggunakan dasar-dasar pemikiran kita yang kemudian menjadi ego kita, itu kemudian kita turun ke hati sampai kita menemukan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita dan menjadikan dasar untuk kita berperilaku di dalam masyarakat. Jadi misalkan kalau pada umumnya nih, kalau yang terjadi logikanya adalah kalau saya diambil barang saya, maka saya harus mencari itu sampai bertahan apapun dengan segala cara. Itu pikiran kita. Tapi dengan menurunkan ego itu, lalu kita bilang mungkin memang dia membutuhkan barang itu untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, dari kesadaran itu hanya didapat melalui kalau kita menggunakan pemikiran bahwa ya Tuhan ada di dalam diri kita dan kita mesti berperilaku seperti Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Jadi kita menyisihkan ego kita untuk kemuliaan Allah. Dan itu dari hati ya Pak? Ya itu dari hati. Karena memang Tuhan ada di dalam hati kita. Dari hati spontan. Itu yang tidak dikenal. Memang kadang-kadang sulit. Itu membutuhkan waktu kita misalkan nih. Kita disalib waktu kita naik motor gitu, disalib, dipepet gitu. Langsung kita berteriak-teriak. Wah ini gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita perlu berpikir dengan meditasi. Kita dilatih untuk berpikir bahwa mungkin dia itu mau interview sehingga dia ngebut. Telat. Karena dia telat. Iya. Kalau dia tidak ngebut, mungkin nanti terlambat interview dia tidak mendapat pekerjaan, gitu kan? Kan kita bisa berpikir seperti itu. Nah, untuk mendapatkan pola pikir seperti itu atau punya hati yang seperti itu, keheningan, meditasi. Artinya kita coba melihat biar Tuhan yang bicara kepada kita. Bukan kita yang bicara kepada Tuhan. Ya. Oke, ini kalau memang dari deskripsi yang dijabarkan oleh Pak Tri dan Bu Siska itu sangat penting sekali ya, apalagi zaman sekarang gitu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa didapatkan dengan kita ikut meditasi Kristiani ini? Manfaatnya sih banyak gitu ya. Manfaatnya sebetulnya sih kita nggak dapat apa-apa ya, malah banyak yang hilang. Banyak yang hilang, katanya hilang. Kemerungsungnya hilang, gitu. Sifat pemarahnya mereda, gitu. Banyak yang hilang. Kekhawatiran hilang. Kecemasan ya. Kecemasan, gitu. Karena dalam perjumpaan kita dengan Kristus sendiri di dalam hati kita lewat meditasi, iman kita itu bertumbuh, gitu. Iman kita bertumbuh. Kita tidak lagi bergantung pada hal-hal duniawi, material gitu, ya memang kita butuh, tapi sebetulnya ya kita harus lebih bergantung pada Kristus itu sendiri. Nah itu kita dilatih lewat meditasi. Gitu. Oke, Pak Tri ada lagi nggak manfaatnya? Kalau saya melihat tadi, memang kita mesti melepas
dominasi pikiran kita ya. Itu yang paling utama ya sebetulnya. Karena apa? Hidup kita itu sejak, katakan saya usia 67 tahun, itu 67 tahun itu ya pikiran saya yang jalan. Kekuatan pikiran itu. Misalkan kalau saya tidak mempunyai cukup uang, bagaimana saya bisa hidup? Itu pemikiran, itu pola pikir otak itu. Kadang-kadang kita perlu turun ke hati di mana Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa jumlah rambutmu pun sudah dihitung gitu ya. Gitu. Kita itu masa kita akan didiamkan kekurangan gitu kalau burung di udara dipelihara, dikasih makan gitu. Ya kita berusaha, memang berusaha, tapi jangan sampai menjadi tujuan utama. Nah itu meditasi, itu melatih itu. Dan yang saya pikir memang kalau kita segala kecemasan, kekhawatiran, lalu konflik dan sebagainya muncul dari pikiran. Tapi begitu kita turun ke hati, itu akan kelihatan bahwa ini masalah bisa diselesaikan. Tidak harus dengan konflik, tidak harus dengan sesuatu yang menyakitkan dia atau apa gitu. Ada caranya gitu. Bukan selalu mengalah, tapi kita hanya mengatakan bahwa ada cara lain yang lebih baik. Mungkin kita perlu negur dia, tapi cara menegur kita dengan cara yang lebih baik. Itu jadi manfaatnya itu menurut saya seperti itu. Dan kami rasakan juga ya, kami dalam komunitas tuh hampir dikatakan perselisihan atau perbedaan pendapat itu hampir dapat diselesaikan dengan damai, dengan tenang gitu ya. Gitu. Bisa menerima perbedaan bisa orang lain. Bisa menerima perbedaan orang lain. Karena kita menggunakan hati tadi, tidak dengan menggunakan pikiran. Gitu. Selalu berpikiran positif. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya meditasi Kristiani ini siapa yang memperkenalkan dan membawa ke Indonesia? Apakah ini memang bertumbuh dari Indonesia sendiri? Apakah ada di luar negeri? Sampai akhirnya bisa ada komunitas meditasi Kristiani yang sampai sekarang ini. Awalnya sih dari Father John Main. Dia seorang rahib Benediktin. Dia mengadakan sebuah pertemuan meditasi di London pada waktu itu, pada tahun 1975. Terus dengan berjalannya waktu sampai dia meninggal tahun 1992, terus diteruskan oleh Father Lawrence Freeman. Father Lawrence Freeman atas anjuran Father Bede Griffith, terus dia mendirikan sebuah komunitas yang namanya The World Community for Christian Meditation atau disingkat WCCM. Nah dari situ mulai berkembang sampai sekarang lebih dari 100 negara. Masuk ke Indonesia pada waktu itu diprakarsai oleh kelompok Singapura, Meditasi Kristiani Singapura. Disponsorin, Father Lawrence itu dari London diterbangkan ke Indonesia, diperkenalkan dengan seorang dokter namanya Dr. Hendra. Nah kebetulan Dr. Hendra ini juga punya banyak teman dokter. Akhirnya jadilah perkumpulan komunitas meditasi Kristiani di Indonesia. Lalu pada tahun 95 Father Lawrence datang safari ke Indonesia, Jakarta, Jogja, Solo, Semarang. Gitu. Nah di kota-kota itu mulai berdiri komunitas-komunitas meditasi Kristiani. Oke. Sekarang sampai NTT sudah ada. Oh, sampai NTT. NTT, Surabaya, Lombok, ya sudah ada di situ. Medan juga sudah ada. Ya. Makassar. Ya. Hampir di semua. Ya, semua keuskupan ya. Pak Tri, ini kalau kita ngobrolin soal meditasi Kristiani, kami sedikit penasaran nih, spiritualitasnya itu apa gitu? Spiritualitasnya apa? Ya, jadi begini, saya melihatnya selalu kembali kepada kitab suci ya, bahwa kita lihat katakan di Yeremia gitu ya, di Yeremia 1 ayat 5 gitu. Dikatakan bahwa sebelum engkau terbentuk di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau gitu. Kalau kita mau bicara lebih
jauh lagi ya di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini. Nah, sebetulnya saya melihatnya spiritual meditasi Kristiani itu adalah bahwa kita ini sudah diketahui oleh Allah kondisinya seperti apa gitu ya. Sudah istilahnya diketahui penuh, malah dikenal, malah dia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Lalu kemudian berdasarkan sejarah, lalu perjalanan hidup, perkembangan manusia itu membentuk kebutuhannya dia sendiri, atau istilahnya egonya dia sendiri, dia jalan sendiri gitu. Yang ini kadang-kadang jauh sekali sama kehendak Allah gitu. Nah, kita itu mau mengembalikan kondisi di mana kita itu memang, saya ini sudah direngkuh oleh Allah dengan cara apa? Ya mengenal Allah dengan baik. Tapi sebelum mengenal Allah, kita mesti mengenal diri kita sendiri. Nggak mungkin kita mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita. Maka kita perlu, Tuhan hanya dapat didekati atau istilahnya dikenal gitu, itu hanya dalam keheningan. Ya, Mazmur. Di Mazmur itu dikatakan begini, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Atau ke dalam lagu Mada Bakti dikatakan, rasa damai dalam hati datang dari Allah, dan Allah hanya dapat ditemukan dalam ketenangan. Gitu. Maka spiritual kita adalah saya duduk dengan tenang, diam tanpa memikirkan apa-apa. Biarlah Allah yang berkarya pada diri kita, yang memang sudah ada di dalam diri kita. Sehingga semua yang sebetulnya perilaku-perilaku Allah yang kita miliki, yang tadinya tertutup oleh ego tadi itu menjadi terbuka. Nah, itulah gunanya kita meditasi, disiplin, lalu setiap kali kita mengalami sesuatu, kita tetap berpikir, apa kehendak Allah di situ? Jangan kehendak kita. Jadi kita agak menyingkirkan diri kita dulu, apa kehendak Allah? Karena kehendak Allah pasti baik kan? Gitu. Misalkan kita menerima penyakit itu. Kehendak Allah ini apa nih? Terhadap penyakit ini apa? Jangan bereaksi dulu. Waduh, Tuhan nggak adil. Ini tadi cerita sama Bu Siska. Wah, saya sudah membaca kitab suci dari awal sampai akhir 2 kali berturut-turut, tidak. Masa Tuhan membuat saya menderita karena saya diputus cintanya, misalkan gitu loh. Nanti dulu kita melihat apa. Nah, cara itu hanya dapat didekati dengan meditasi. Itulah spiritualitasnya. Jadi sebenarnya Allah ada di dalam diri kita, yang kita perlu gali kehendak Dia. Jadi apa sih mau Allah? Dikatakan dan tidak tahukah kamu bahwa bait Allah ada di dalam dirimu, di mana Allah berkarya di situ. Ya sudah, mari kita kembangkan itu. Kita buka hati kita, kita diam dengan diam, jangan kita bicara gitu. Kita diam, jangan berpikir apa-apa. Nanti Tuhan akan berbicara melalui kita. Gitu. Itu mungkin Pak bisa sih mau nambahin. Ya, selama ini kan kita mengira Allah itu ada di luar diri kita, gitu. Padahal Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, itu spiritualitasnya meditasi Kristiani, bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, kita dalam keheningan meditasi itu mau berjumpa dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi perjalanan. Maka di dalam perjalanan itu biasanya kita menggunakan 3 kaki, istilah sebutnya 3 kaki, yaitu pertama kali adalah silence. Kita mesti silence, kita mesti hening. Yang kedua kita mesti stillness, ada stillness di situ. Diam, tidak bergerak, tidak melakukan gerakan sesuatu. Lalu yang ketiga simplicity, yaitu dengan menyebutkan satu kata doa, itu satu kata doa yang kita pakai terus menerus
sampai kita hening, sampai kita diam, sampai kita. Jadi kita tinggal duduk, diam, tidak bergerak apa-apa, kemudian hanya dengan satu kata, namanya kita biasa disebut dengan kata doa atau disebut dengan formula, atau ada orang lain menyebutnya mantra gitu. Itu adalah itu kita sebut dengan satu kata doa. Dari situ lama-lama karena kita masuk ke hadirat Allah, maka ketika kita keluar diharapkan tentu saja kita akan berperilaku seperti kalau kita di hadirat Allah gitu ya. Kita jadi lebih lemah lembut, lebih sabar, tidak perlu khawatir. Nah, itu biasanya dilihat oleh orang lain. Gitu. Ya. Nah, ini tadi kan udah sempat disinggung sedikit ya soal apa tadi 3 kaki tadi itu. Terus kami jadi penasaran nih, ini sebenarnya cara meditasi yang benar itu seperti apa sih? Ya, Oke. Soalnya kan banyak banget ya kalau kita cari misalnya dicari-cari di internet atau apa tuh saking banyaknya kadang kita bingung sebenarnya meditasi itu seperti apa yang benar gitu. Oke, seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, pertama-tama meditasi itu bukan sebuah teknik, tapi sebuah disiplin gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Tidak ada satu teknik yang bisa menjamin kita ketemu dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada, karena dalam meditasi perjumpaan itu Allah yang berkuasa, bukan kita. Jadi tidak ada satu teknik pun yang bisa dibilang paling benar gitu ya. Cuman kalau dalam meditasi Kristiani memang ada tekniknya, mungkin tidak jauh berbeda dengan teknik-teknik yang lain. Kita cuman duduk, diem, dengan punggung tegak dan pundak rileks. Gitu. Pundaknya rileks. Ya, kenapa kok punggung harus tegak? Ini diperagakan ya. Karena bersila. Punggung harus tegak supaya kita nggak ngantuk. Tapi pundak harus rileks biar nggak tegang gitu. Itu aja. Itu tekniknya. Tapi ini pun tidak menjamin perjumpaan dengan Allah ya, karena ini bukan sekali lagi ini bukan teknik kayak vending machine yang kita masukin koin berapa pasti keluar. Ya, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Cuman dalam posisi ini kita hanya istilahnya mempersiapkan diri untuk sebuah perjumpaan dengan Allah. Kita seperti 5 gadis yang menunggu mempelai datang dengan pelita. 10 Tapi ini 5 gadis yang dengan pelita yang sudah siap. Sudah siap, betul. Yang sudah siap gitu. 5 gadis yang siap. Gitu. Itu meditasi. Jadi kita kembali ke akar tradisi gereja gitu. Bedanya dengan yang meditasi yang lain, tekniknya mungkin pada nafas gitu. Tapi kalau meditasi Kristiani lebih pada kata doa, karena kita ngambil dari teologi, awalnya mulanya adalah sabda. Jadi kita mengambil kata doa. Jadi meditasi yang menurut tradisi gereja fokusnya ada pada kata doa. Gitu. Mungkin meditasi yang lain ada pada nafas atau pada yang lain-lain, gambar atau gimana. Gitu. Ya. Dan kata doa itu tadi yang masuk di simplicity tadi itu ya. Iya. Kemiskinan kita nyebutnya. Kita bisa milih sendiri atau ada istilahnya kayak acuan khusus kata doanya mungkin harus ini gitu. Kalau kata doa sih yang dianjurkan oleh kelompok komunitas kami adalah Maranatha. Maranatha artinya datanglah Tuhan Yesus. Tapi dalam kita bermeditasi kita nggak boleh mikirin artinya gitu. Kita fokusnya mengucapkan kata doa dengan penuh perhatian, dengan kasih, dan didengarkan. Yang sering ketinggalan itu mengucapkan dengan penuh perhatian. Seringkali orang terus jadi ndremimil ya. Betul. Maranatha gitu, jadi ndremimil terus pikirannya ngelantur kemana-mana gitu. Tapi dalam mengucapkan kata doa ini kita harus kasih perhatian. Perhatian kita terfokus gitu. Memang seringkali ngelantur baru satu kata Maranatha terus aduh nanti abis ini aku mau ke tempatnya ibu siapa gitu. Baru ma buka mulut dalam hati gitu udah mikir
aduh nanti jam 12 jemput anak gitu kan. Betul. Lari ke sana ke sini gitu. Ya kita nyebutnya monkey mind tadi itu. Tapi untuk mengembalikan, kita kembali ke kata doa. Nah, di sini ibaratnya kayak kita memilih, kita kan punya free will. Kita bebas memilih mau mengikuti, kita nyebutnya lanturan. Lanturan. Apa yang mengalihkan perhatian kita tadi, mau ngikut mereka atau kita setia kembali memperhatikan. Ya, ini makanya disebut doa atensi, doa perhatian. Kita melatih memberi perhatian, gitu. Bukan doa intensi. Bukan maksud ada maksud. Punya niat-niat. Gitu. Saya hanya mau mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tapi tadi kembali cara waktu kita meditasi, tangan kita boleh begini, tangan kita boleh begini, gini ya, duduk. Itu lalu kita bisa menggunakan satu kata tadi yang disebut Maranatha, bisa diatur dengan nafasnya juga. Sekali tarikan bisa dua suku kata mara, kelepas nata, bisa diatur demikian juga bisa. Atau mana yang dianggap paling enak. Yang juga lebih utama adalah tidak mengucapkan kata itu dengan kata, tapi mendengarkan sebetulnya. Kita mengucapkan, tapi dalam hati, tanpa menggerakkan bibir, lalu kita mendengarkan kata itu. Seakan-akan kata itu bergaung masuk ke telinga kita. Itu. Terus, itu akan dapat bayangkan ya, Blaise Pascal itu pernah menulis buku, kemudian memberi catatan 60.000 jenis pikiran itu ada di dalam diri kita sehari. Nah itu bayangan, begitu kita mulai mengucapkan Maranatha yang dikatakan Bu Siska tadi, itu langsung, loh tadi aku kok belum telepon ini, loh kok kayak kompornya wis tak matiin. Rame banget. Rame banget. Yang disebut monkey mind tadi. Iya. Otak kita bagikan sebuah pohon yang banyak celotehan. Banyak karahnya, dan mereka karah itu tidak pernah bisa diam, loncat atau mengunyah. Dua itu terus muncul di dalam pikiran kita. Dan itu 60.000 katanya. Kalau itu tidak bisa kita lepaskan ya agak repot. Maka dengan kata doa tadi atau formula tadi, simplicity, ya dicoba. Perjuangan yang cukup berat, tapi beberapa orang merasakan kegunaannya. Dan itu kegunaannya sangat merubah. Nanti orang lain akan melihat dia lebih teliti, lebih sabar, lebih bicaranya lebih halus. Tapi orang lain yang melihat. Kita mungkin tidak melihat, tapi orang lain merasakan itu. Ya, ibaratnya kata doa itu seperti sauh kapal. Kapal kalau nggak ditambatkan, kalau nggak sauhnya diturunkan kan lari kan kapalnya gitu. Jadi ikut pelanturan itu tadi gitu. Makanya harus pakai sauh. Sauhnya itu adalah kata doa itu tadi. Terus pemilihan kata doa memang tidak diharuskan Maranatha. Kita anjurkan Maranatha. John Main menganjurkan Maranatha ke satu karena itu dari bahasa asing, dari bahasa Aram, bahasa yang dipakai Yesus sendiri, dan tidak punya asosiasi apa-apa. Gitu. Dengan kehidupan kita. Dengan kehidupan kita. Jadi dan vokalnya enak, endingnya enak. A gitu, mengucapkannya enak, bisa disesuaikan dengan nafas gitu, dan tidak menimbulkan imajinasi macam-macam. Itu kenapa kok dipilih Maranatha. Tapi kalau sudah bisa dengan kata doa yang lain, harap dipilih dengan baik karena kata doa ini dipakai setiap kali berdoa dan seumur hidup. Jangan bilang, aduh udah 3 bulan nih saya bosen pakai Maranatha, besok tak ganti gitu. Nggak bisa gonta-ganti nggak gitu bisa, ya? nggak bisa. Jadi dipilih satu dan dipakai selama periode meditasi dan seumur hidup gitu. Jadi cari kata yang berkesan karena kata doa ini menjadi sakramen buat kita. Tanda kehadiran Allah dalam diri kita. Itu saat mengucapkan kata doa tadi apa perlu divisualisasikan gitu? Oh nggak boleh. Malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dalam bermeditasi kita tidak boleh membayangkan, tidak boleh berpikir,
meskipun itu yang dibayangkan Tuhan atau Bunda Maria atau Yesus sendiri yang suci-suci sekalipun enggak gitu. Oke. Karena yang kita bayangkan belum tentu Allah yang sebenarnya. Betul. Ya, dan bukan Allah pasti. Karena setiap Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi kalau kita sudah menangkap objek Allah, artinya Allah di bawah kekuasaan kita. Itu yang bahaya. Ya kan? Oh iya, betul. Jadi itu memang tidak ada ya, kita hanya mengucapkan Maranatha. Ini sebetulnya selain kita kadang-kadang kan dalam nasihat pastor atau mengatakan bahwa kita mesti menggunakan mata hati. Nah sekarang kita berlatih menggunakan telinga hati dengan tidak mengucapkan apa-apa, mengucapkan hanya mendengarkan Maranatha itu. Ketukannya enak. Maranatha. Balik lagi, tidak usah pakai irama gitu ya, semua sama gitu ketukannya gitu. Lebih enak. Iya. Oke. Dan biasanya untuk sekali melakukan meditasi ini idealnya berapa lama durasinya? Kami biasanya dianjurkan untuk menggunakan waktu 20 menit paling sedikit. Tapi 30 menit paling banyak. Oke. Antara itu. Jadi berlatih dari 20 menit lalu 30 menit kalau bisa. Tapi jangan melebihi 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit dikhawatirkan itu semua pelanturan. Sudah mulai pelan-pelan semua. Ya. Lalu kenapa 20 menit itu sebetulnya ya ada ketentuan begitu itu dulu ada sejarahnya ya. Tapi udah ada penelitian ada lah. penelitian. Lalu Paling. Nah, bagi anak-anak yang kalau mau kita latih itu disesuaikan dengan usianya bagi mereka yang di bawah 20 tahun. Katakan usia 5 tahun misalkan. Kita latih meditasi 5 menit cukup. Berarti ini ada kategorinya juga ya? Bisa dari anak-anak sampai lansia pun bisa mengikuti meditasi untuk Kristiani. semua orang. Untuk semua orang. Ya, Untuk semua usia. karena Tuhan tidak membedakan. Iya. Mau dijumpai oleh siapapun. Ya, dari yang anak-anak sampai yang tua, dari yang sakit, yang tidak sakit gitu. Apakah memungkinkan misalnya suatu saat ada yang pengen nyoba tapi bukan Kristiani, bukan seorang Kristiani gitu? Nggak apa-apa. Tetap bisa ya? Bisa, kita bisa. Ya, sebetulnya dari sejarah juga John Min pertama kali belajar meditasi dari seorang suami, dari suami Hindu gitu. Dia belajar dari pas dia tugas di Malaysia, ngantar dokumen, ketemu seorang suami, namanya Swami Satyananda. Nah, ini auranya ini loh, auranya suami menarik si John Min gitu. Terus, orang ini kelihatan suci nih. Iya, betul. John Min merasakan itu. Ini orang ini suci, gitu. Bagaimana dia bisa suci, gitu. Lalu lanjutin. Iya, terus dia minta belajar. Tapi oleh si suami, oke, saya ajarin meditasi, tapi kamu harus bermeditasi mengikuti tradisimu sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau gabung dengan kami pun tidak akan istilahnya kristenisasi atau katolisasi. Silakan bermeditasi dengan tradisi agama sendiri-sendiri, kita bermeditasi bersama gitu. Bisa. Dan kalau nggak salah dengar ya, waktu itu John Min pun itu waktu itu masih awam ya waktu belajar masih pertama awam. kali itu. Iya. Tapi sebelumnya sih dia pernah masuk biara, cuman keluar lagi. Iya, benar. Dia memang melihat, begitu dia melihat si Swami Satyananda itu, orang ini kok kelihatan lain gitu ya, suci. Lalu dia dekati, dia tanya, bagaimana kamu berdoa? Lalu suami tanya, bagaimana kalau kamu berdoa? Ya kami biasa baca kitab suci, lalu kita renungkan gitu kan. Atau kita meminta sesuatu. Oh, beda dengan kami. Kami itu kalau berdoa hanya mengucapkan satu kata. Oh, lalu tertarik John Min, lalu ingin, bagaimana saya memilih satu kata? Pilihlah salah satu kata. Nah, inilah kenabian John Min itu menggunakan Maranatha itu. Maranatha itu adalah bahasa Arab tadi. Itu juga salah satu dari 7 kata yang tidak diterjemahkan dari kitab suci. Ya, ada 7 kata yang dari bahasa Arab, salah satunya adalah Maranatha. Itu lalu digunakan dan kemudian itu menjadi
apa namanya, semacam ya dia masih awam, jadi dia berlatih untuk konsentrasi juga seperti itu, fokus. Lalu akhirnya menjadi ajaran bagi kami. Oke, ini soal aura tadi atau vibes ya, itu mungkin yang menjelaskan kenapa saat ini saya merasa tenang. Karena vibes-nya menular nih dari Pak Tri sama Bu Siska. Nah, Bu Siska, saya pengen nanya nih, kalau perkembangan meditasi Kristiani di Keuskupan Agung Semarang tuh saat ini seperti apa, Bu? Perkembangannya sekarang sih sudah ada di beberapa, udah di kota-kota sih di Keuskupan, di Semarang, Jogja, Kudus, Solo, Pati, mana lagi, Magelang ada ya? Magelang sudah ada. Magelang ada. sudah ada juga, betul. Bahkan yang di Purwodadi itu Sekarang ada, di Pekalongan juga sudah ada. di Purwodadi malah ada kelompok dari GKI. Oh, Iya, Gereja Kristen, GKJ, sorry, Gereja Kristen iya. Jawa. Iya. Di Jadi bawah tadi lumayan. itu Solo ya? Ya, Solo ya, benar. Ya, ada ibu pendeta yang bergabung bersama kami. Ada. lumayan cukup pesat juga ya, Ya. untuk Keuskupan Agung Semarang. Ya. Nah, sebenarnya kita balik lagi sih sebenarnya ini untuk menegaskan aja. Kenapa sih meditasi saat ini ya, dalam kondisi kita saat ini, situasi di negara kita itu, apa yang membuat meditasi itu sangat penting gitu? Menurut saya, kalau saya pribadi ya, dengan adanya kemajuan teknologi, kita banyak dibombardir dengan informasi, dibombardir dengan iklan-iklan gitu, dari teknologi gitu ya, gadget. Aduh, rasanya tuh kok I'm lost gitu loh. Saya jadi hilang ya. Nonton dari satu ini pindah ke situ. Jadi aku nih di mana gitu loh. Tapi dengan kita hening, kita tenang, kita punya akar gitulah. Itu cukup membantu untuk tidak terlalu hanyut gitu di tengah zaman gitu. Ngeri juga. Iya betul. Pak Tri sendiri gimana nih? Untuk menegaskan, menambah informasi Bu Siska. Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa Blaise Pascal mengatakan 60.000 jenis informasi masuk ke dalam otak kita. Lalu di dalam dunia ini ada buku judulnya The Power of Silence Against the Dictatorship of Noise. Jadi sebetulnya hidup kita ini, kalau kita hidup normal itu, kita ini dikendalikan oleh noise, oleh kebisingan tiap hari. Kebisingan bukan berarti suara yang bising, tapi Anda harus membuka gadget, lalu kemudian mencari informasi sana sini. Nah, berita yang menakutkan, iklan yang menggoda. Lalu logika tadi, wah dia kaya maka saya harus ikut kaya, misalkan saya berusaha untuk kaya, itu kayaknya kaya itu nikmat, itu kan menjadi kebisingan dalam pikiran kita. Nah, Robert Kardinal Sarah itu mengatakan begini dalam bukunya itu, apabila tidak ada keheningan, maka Allah itu lenyap dalam diri kita. Padahal tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Allah. Itu yang menjadi menjadi kekhawatiran untuk saat ini. Begitu bisingnya dunia, kita bisa kehilangan tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan Allah. Hidup di dunia ini kan hanya sementara, kan hanya mampir ngopi aja. Suatu ketika kita akan harus bersatu dengan Allah. Nah, kalau ini tujuannya hilang, ya bagaimana caranya? Maka bagaimana kondisinya, kan pasti tidak menyenangkan. Maka untuk mengatasi itu, the power of silence, hening. Meditasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kembali tujuan akhir hidup kita, yaitu bukan bertemu dengan Allah, tapi kita mengenal Allah, lalu Allah mengenal kita, lalu kita berperilaku seperti Kristus dalam dunia ini, gitu ya. Jadi itu mengapa kita perlu sekarang ini, karena hanya masalah kecil ya. Kita ini manusia, dikatakan manusia mulia, manusia paling mulia di dunia. Tapi dengan gara-gara 1.500
tidak dikembalikan oleh temannya, nusuk. Mulia di mana gitu ya. Ini karena tadi, sebetulnya karena kita terlalu dipenuhi oleh kebisingan. Termasuk kepanikan bahwa nanti kalau saya nggak dapat hak saya itu, saya akan hidup bagaimana gitu. Belum tentu kan, kita kan punya istilahnya punya pedoman lain, bukan pedoman lain, pegangan lain yang jauh lebih hebat gitu. Ya Allah sendiri itu. Maka kita perlu kembali kepada tujuan akhir kita, kebersamaan kita dengan Allah dimanapun ya, itu dengan meninggalkan, sebenarnya bukan menentang, tapi cukup menyingkir dari kebisingan ini dulu. Karena nanti kita juga kembali kebisingan ini lagi kan, hanya 20 menit. Iya. Sehari 20 menit, sekali pagi dan petang 20 menit juga. Tapi kita mesti mempunyai waktu itu yang kita khususkan untuk Allah menghendaki apa terhadap kita. Gitu. Rasanya kita kayak tersesat di hutan di hutan gitu ya. Informasi lah, apalagi ada banyak pendapat-pendapat yang kadang mempengaruhi pemikiran kita. Kok kayak gini gitu, apa betul ya gitu kan? Godaan-godaan gitu. Rasanya kita tersesat di situ tuh, di rimba informasi gitu. Tapi kalau meditasi itu ibarat kayak kompas gitu. Kita bisa kembali gitu loh. Arah mana sih yang harus kita tuju gitu. Nggak ngikut sana, nggak ngikut sini, kita akhirnya tersesat nih, muter-muter dalam hutan itu toh informasi kayak gitu. Jadi dengan meditasi itu saya merasa ini kompasnya. Saya harus kemana gitu. Yang menjadi tujuan hidup saya ini apa, siapa gitu. Iya, betul. Itu meditasi itu membantu saya menemukan ini, ada kompas lah gitu. Ada kompas. Oke, nah ini gimana nih kalau misalnya Sobat Komsos yang nonton pengen bergabung gitu. Itu kita harus menghubungin siapa, di mana, dan apakah ada syarat-syarat khusus gitu untuk bisa bergabung dengan komunitas meditasi Kristiani ini? Gak ada syarat khusus sih, silakan bergabung aja. Kalau jamnya sih bisa dibuka di website kami. Kita punya websitenya www.meditasikristianiindonesia.com. Nah di situ ada jadwal di tiap-tiap kota yang sudah ada kelompoknya. Dan ada contact person, ada nomor teleponnya, silahkan menghubungi di situ. Oke. Dan apakah ada kegiatan rutin khusus gitu yang dilakukan teman-teman komunitas meditasi Kristiani ini? Ya, meditasi itu menciptakan komunitas, itu salah satu slogannya ya. Meditation creates community gitu. Ya setiap minggu kegiatan kami sih ada pertemuan untuk meditasi bersama. Intinya itu bermeditasi bersama. Setelah bermeditasi bersama ada sharing atau ada pengajaran. Itu seminggu sekali. Di masing-masing kelompok biasanya kita awali dengan meditasi dulu sekitar 20 menit. Setelah itu pengajaran atau sharing sekitar 1 jam. Gitu. Jadi 1,5 jam lah setiap kali pertemuan. Oke, baik. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan mungkin oleh Pak Tri dan Bu Siska ke Sobat Komsos? Bu Siska dulu deh. Mikir dulu saya. Yang saya hanya memberikan testimoni saja. Saya mengenal meditasi Kristiani di tahun 2015, ya. Kemudian saya melakukan itu dengan disiplin dan segala kekhawatiran saya hilang. Saya bisa melihat bahwa saya ini begitu dicintai sama Allah, jadi tidak perlu khawatir. Maka saya ingin menyampaikan kepada pemirsa atau teman-teman yang tertarik, kita mencoba disiplin dan setia pada satu kata doa tadi selama 20 menit dan kita rasakan bagaimana itu hasilnya. Semoga bisa dirasakan bahwa kedamaian itu muncul dari keheningan semacam itu. Jadi saya ingin teman-teman mencoba dan kemudian, tapi memang tidak bisa sekali saja lalu terasa hasilnya. Mesti disiplin dan setia, itu yang dapat dikatakan.
yang ingin saya sampaikan. Jadi ya, dan meditasi itu tidak ada yang namanya meditator senior dan junior, tidak ada. Pelanturan itu bisa sama banyaknya meskipun sudah beberapa tahun bermeditasi. Bisa, kalau Bu Siska bilang kalau saya meditasi itu langsung lihat layar tancap, wah keliling semua gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa saya orang yang begitu jadi ingat semua sama masa lalu saya, itu lama-lama akan tersingkir, hilang, kita bisa konsentrasi lebih banyak. Tapi kita mesti memang disiplin dan setia. Itu aja dari saya. Ya, memang meditasi tekniknya mudah ya, cuman duduk, diem dan mengucapkan kata doa gitu. Tapi yang bikin susah dan gak semua orang bisa menjalankan adalah komitmennya untuk setiap kali kembali ke meditasi. Gitu aja. Jadi kalau mau ikut meditasi harus dipersiapkan komitmennya ini. Itu aja. Perlu komitmen. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sama-sama. Banyak hal yang sudah dibagikan kepada Sobat Komsos kali ini ya, Pak Tri Sularso dan juga Bu Siska Hardiprojo. Sukses terus buat komunitas meditasi Kristianinya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dan terima kasih juga Sobat Komsos yang sudah mengikuti perjalanan atau bincang-bincang kami tadi ya dari awal. Jangan lupa saksikan terus Ngangsu Ngobrol Asik Ning Sinau hanya di channel YouTube Komsos KAS. Oke, kalau gitu saya Natali dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Dadah.